Shalom, salam sejahtera bagi kita, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Saya percaya hingga pada saat ini kita tetap penuh sukacita dan mempersiapkan ibadah-ibadah kita dengan baik. Saya percaya ketika itu dipersiapkan dengan baik, itu akan mendatangkan berkat dan sukacita dan damai sejahtera bagi kita, bahkan keluarga kita. Kita percaya Bapak Ibu sudah terlebih dahulu membaca ayat ini yang diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, ditambah ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan ini bertemakan berbuah banyak, ya, berbuah banyak. Ketika memang saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya teringat dengan cabai saya yang saya tanam. Hal yang pertama yang saya lakukan di bulan April yang lalu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, memperhatikan wadahnya, kemudian kualitas bibit, kemudian saya perhatikan itu adalah tanah, ya. Yang pertama itu adalah tanah. Saya membiarkan tanah itu lebih kurang 4 hari atau 5 hari setelah saya gemburkan dan saya campur dengan pupuk, ya. Ternyata Bapak Ibu, ketika hari ini saya panen, hasilnya sangat memuaskan bagi saya. Saya boleh melihat kebenaran firman Tuhan ini juga menceritakan bagaimana seorang penabur itu, ya, seorang penabur itu bisa memperoleh hasil atau buah yang sangat banyak. Ternyata itu terletak pada kualitas, ya, kualitas tanah. Ada 4 karakter di sini kita boleh melihat, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Ketika memang seorang penabur itu menaburkan benihnya, yang dimaksudkan di sini adalah benih firman Tuhan, ya. Yang menaburkannya adalah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada 4 karakter orang ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ternyata dikatakan yang pertama, ketika benih itu ditabur di pinggir jalan, ya, tidak sempat dia bertumbuh karena memang datang burung, lalu benih itu dimakan habis. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, benih itu ditabur di berbatuan. Ketika ditabur di tanah yang berbatuan, dia tumbuh, tetapi tidak memiliki akar yang kuat, sehingga dia cepat mati ketika diterpa terik matahari dan tidak berbuah. Kemudian yang ketiga, benih itu tumbuh di semak duri. Ketika tumbuh di semak duri, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dia tumbuh tetapi dia terhimpit dan pada akhirnya dia mati dan tidak berbuah. Yang keempat, benih itu ditaburkan di tanah yang baik. Tanah yang baik pengertiannya adalah tanah yang subur, yang telah siap, ya, menerima benih itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan katakan dia akan mengeluarkan buah yang cukup banyak, ya. 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita melihat di poin yang pertama, ketika benih itu ada ditaburkan di pinggir jalan, tidak bertahan lama. Kenapa? Dia dengar firman Tuhan, dia mendengar kuping kanan, keluar kuping kiri. Karakter orang yang seperti ini adalah orang yang bebal. Firman Tuhan sama sekali tidak mempengaruhi sedikit pun dalam kehidupannya. Dia tidak membuat fungsi firman Tuhan itu mempengaruhi aspek kehidupannya, sehingga tidak sempat untuk bertumbuh dan dia tidak akan bisa berbuah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika benih itu ditaburkan di berbatuan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, memang tumbuh, ya, tumbuh, tetapi tidak memiliki akar yang kuat, tidak memiliki pondasi yang kuat. Kebenaran firman Tuhan dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27, Bapak Ibu, dikatakan di sana ada 2 macam dasar, ya. Kalau dasarnya tidak kuat, akarnya tidak kuat, yaitu kebenaran firman Tuhan, maka rusaklah rumah itu dan hebatlah kerusakannya sehingga tidak terperbaiki. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika tidak memiliki akar yang kuat, maka akan rusak, akan mati, akan hebat kerusakannya yang tidak akan bisa diperbaiki.
Bapak Ibu. Itu kita bisa baca dalam Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Tapi kalau orang yang membuat pondasi kebenaran firman Tuhannya adalah kebenaran firman Tuhan, dia akan kuat, kokoh berdiri. Bapak Ibu, apapun yang melanda rumah itu, dia tidak akan rubuh, sebab didirikan di atas batu, ya, pondasi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Yang ketiga, ketika benih itu ditaburkan di semak duri, terhimpit Bapak Ibu, dia tumbuh tetapi tidak berbuah. Kenapa? Pada akhirnya akan mati. Kenapa? Dia tergiur dengan kenikmatan dunia. Dia mulai ragu dan cemas akan kekhawatiran dalam menyikapi kehidupan dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Nah, ketika memang itu sudah mulai goyah, imannya sudah mulai goyah, dia tidak akan dimampukan untuk bisa berbuah. Dia bertumbuh, dia berakar, tetapi dia tidak berbuah. Ya, ketika dia dilimpahi dengan kenikmatan, kekayaan, Bapak Ibu, dia mulai lupa akan anugerah Tuhan. Dia mulai lupa akan Tuhan. Banyak ketika anak-anak Tuhan kehidupannya semakin diberkati, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, justru melupakan Tuhan, ya, melupakan Tuhan dan tidak lagi melakukan pelayanan dengan baik. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dia bertumbuh, dia berakar tapi tidak berbuah, dan pada akhirnya karena himpitan itu terus, dia akan mati. Tetapi yang diharapkan oleh kebenaran firman Tuhan adalah ketika benih itu ditaburkan di tanah yang baik, artinya hati kita yang baik. Bapak Ibu, ketika kita melakukan ibadah kita, ketika kita akan memulai ibadah kita di rumah, mari dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Jangan dengan hati yang menggerutu, jangan dengan hati yang penuh dengan keraguan, jangan dengan hati yang dendam, jangan dengan hati yang marah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh memang kita terkoreksi. Sungguh firman Tuhan itu mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita memiliki akar, kita bertumbuh, tetapi kita berbuah. Bapak Ibu, buahnya tidak hanya sedikit tetapi buahnya banyak. Bagaimana dalam situasi pandemi ini kita bisa berbuah? Jangankan dulu keluar Bapak Ibu, minimal kita di rumah, ya. Apa buah yang bisa kita lakukan di rumah? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita ciptakan kehidupan, kerukunan, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Saya percaya ketika rumah tangga kita dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera, Tuhan akan suruh, ya, mencurahkan berkatnya, memberikan berkatnya, menghantarkan berkatnya ke sana. Saya ingat sekali dalam Mazmur pasalnya yang ke-133, ketika persaudaraan yang rukun itu Bapak Ibu, di ayatnya yang ketiga itu dikatakan dihantarkan, disuruh, ya. Kalau saya tidak salah di ayat yang ketiga itu disuruh dihantarkan berkat Tuhan di kehidupan mereka. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, tidak akan lari berkat itu. Tuhan akan suruh untuk mengantarkannya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sekarang tergantung kita. Dari 4 kriteria dari karakter benih firman Tuhan ini, kita di bagian yang mana? Ya. Adakah kita di benih yang jatuh di pinggir jalan? Adakah kita seperti benih yang ditaburkan di tanah yang berbatuan? Adakah kita benih yang ditaburkan di semak berduri? Adakah kita merupakan bagian orang yang benihnya ditaburkan di hati yang baik? Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita menjawabnya pribadi lepas pribadi. Di bagian karakter mana kita? Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita ingat juga kebenaran firman Tuhan dalam 2 Timotius pasalnya yang 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15 sampai yang ke-17. Apa yang dikatakan di sana? Tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
Saya percaya Bapak Ibu, firman Tuhan ini ketika kita mendengar, kenapa tumbuh di tanah yang baik itu, dia mendengarkan firman Tuhan, lalu dia mengaminkan firman Tuhan itu, dia mengatakan firman Tuhan ini bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan yang ada dalam dirinya, untuk memperbaiki kelakuan, ya, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu, kita membaca firman Tuhan jangan sesuai dengan selera hati kita saja, ya. Jangan seperti isi kulkas ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan. Kita buka kulkas, mana makanan yang paling enak, itu kita ambil. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, semua kebenaran firman Tuhan itu berfungsi, ya, untuk mengajar, mengingatkan, menegur kita, ya, mendidik kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita membaca firman Tuhan, oh firman Tuhan ini sesuai dengan yang saya senangi, lalu kita senang. Tetapi ayat yang lain tidak. Saya percaya kebenaran firman Tuhan muatannya adalah untuk membuat kita hidup, untuk kita bisa berbuah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tantangan itu banyak. Ya, saya percaya ketika kita sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, mempersiapkan hati kita dengan baik, sehingga benih itu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Saya percaya kita rindu seperti bagian yang keempat, memiliki tanah yang subur, hati yang baik, sehingga benih firman Tuhan betul-betul bisa berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk sentuhan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu dalam situasi pandemi sekarang ini, kami memiliki pondasi akar yang kuat di dalam firman Tuhan, di atas dasar kebenaran firman Tuhan, supaya kami tegak berdiri, supaya kami dimampukan untuk dapat memberikan yang terbaik dan berbuah yang baik. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.